Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Riza Pratama dari kelas akuntansi 801. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait ujian akhir semester, mana presentasi ini diperuntukkan untuk mata kuliah Good Corporate Governance. Baik, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 teori yang berkaitan dengan good corporate governance. Pertama ada teori keberagaman dewan, lalu ada teori upper echelon, lalu ada teori resource dependence, dan juga teori agensi. Yang pertama merupakan teori keberagaman dewan. Konsep yang pada teori ini, konsep yang ditekankan adalah pentingnya variasi dalam keanggotaan dewan pada dewan perusahaan. Keberagaman ini bisa dilihat dari berbagai macam aspek seperti gender, etnis, usia, pengalaman, dan juga keahlian. Keberagaman ini diyakini dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan juga peningkatan kinerja pada perusahaan. Lalu jika dikaitkan dengan prinsip dan juga tanggung jawab dewan pada teori keberagaman dewan, pertama itu ada terkait prinsip dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada prinsipnya, dengan beragam anggota dewan yang ada akan menambah banyak perspektif sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan juga inovatif untuk perusahaan, dan juga setiap dewan akan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan sudut pandangnya sehingga dapat membantu merumuskan strategi bagi perusahaan. Lalu yang kedua itu ada kita bisa mengambil contoh terkait pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Dengan beragamnya dewan, tentu dewan yang ada pada perusahaan tentu lebih mampu memahami dan juga merespon kebutuhan pasar yang juga beragam. Dengan latar belakang yang beragam pada dewan direksi perusahaan, eh, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengawasi kinerja dan juga memastikan strategi tetap relevan dengan pasar. Lalu ada peningkatan reputasi dan juga kepercayaan. Perusahaan yang dengan dewan yang beragam dapat meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas, karena biasanya cenderung lebih transparan dan juga akuntabel. Eh, Dewan perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena keberagaman juga membantu memastikan bahwa berbagai perspektif etis dan juga kepatuhan tentu pasti diperhitungkan. Lalu ada mitigasi risiko. Dengan keberagaman pada dewan direksi tentu membantu mengurangi risiko pengambilan keputusan yang didasarkan pada pandangan tunggal atau terbatas. Dewan yang beragam juga dapat lebih efektif dalam mengevaluasi dan juga meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Lalu teori yang selanjutnya adalah teori upper echelon. Ini ditemukan pada tahun 1984 oleh Hamburg dan Manson. Teori ini menyatakan bahwa karakteristik pribadi dari para pemimpin puncak perusahaan mempengaruhi interpretasi dan juga kebutuhan strategis dalam organisasi. Teori ini menekankan bahwa pemimpin perusahaan membawa pandangan, nilai, dan juga kognisi mereka ke dalam proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya mempengaruhi arah strategis dan juga kinerja organisasi atau perusahaan. Balik lagi jika dikaitkan terkait prinsip dan juga tanggung jawab pada teori upper echelon, pertama itu terkait pemilihan dan juga penempatan eksekutif. Menempatkan individu yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. Dewan perusahaan juga bertanggung jawab untuk memilih dan menempatkan puncak pimpinan yang memiliki nilai kepercayaan dan pengalaman yang selaras dengan visi dan misi perusahaan.
Lalu yang berikutnya terkait membentuk strategi berdasarkan pandangan menyeluruh dari pimpinan yang dipilih. Dewan Pimpinan Perusahaan harus memastikan bahwa strategi perusahaan mencerminkan pemahaman dan interpretasi mereka harus bekerja sama dengan pimpinan eksekutif untuk mengembangkan dan menyesuaikan strategi yang konsisten dengan visi dan misi perusahaan. Lalu teori yang berikutnya adalah teori resource dependence. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan harus mengelola ketergantungan mereka pada sumber daya yang dikendalikan oleh lingkungan eksternal untuk mencapai stabilitas dan juga pertumbuhan. Contoh terkait prinsip dan tanggung jawab pada dewan yang berkaitan dengan teori resource dependence. Pertama, dewan perusahaan harus mengidentifikasi sumber daya eksternal yang penting bagi kelangsungan hidup dan juga pertumbuhan organisasi. Tanggung jawab Dewan Direksi adalah menyusun dan menyetujui kebijakan yang berkaitan dengan manajemen ketergantungan sumber daya, termasuk strategi diversifikasi dan pengembangan. Lalu yang terakhir adalah teori agensi. Teori agensi ini digunakan untuk merancang struktur corporate governance yang efektif, termasuk mekanisme kontrol internal, peran dewan direksi dan kebijakan kompensasi untuk memastikan bahwa manajer bertindak dalam kepentingan pemegang saham. Contoh prinsip dewan dalam teori agensi pertama adalah pengawasan. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau kinerja manajer dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Ini melibatkan pemantauan terhadap laporan keuangan, strategi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Lalu prinsip pengendalian, mana ini menerapkan sistem kontrol internal dan mekanisme audit untuk memastikan bahwa manajer menjalankan tugas mereka dengan transparan dan akuntabel. Lalu ada prinsip laporan yang transparan. Ini merupakan memastikan bahwa perusahaan menyediakan laporan keuangan dan informasi yang transparan dan akurat untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Prinsip yang terakhir adalah akuntabilitas, yang mana Dewan menetapkan dan juga mengelola mekanisme akuntabilitas untuk manajer termasuk penilaian kinerja dan pengawasan terhadap implementasi strategi. Dan tanggung jawab Dewan dalam teori agensi ini adalah pertama sebagai audit internal dan juga eksternal, itu mengawasi pelaksanaan audit internal maupun eksternal untuk memastikan integritas dalam laporan keuangan dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi yang digunakan. Lalu pengelola risiko, yang mana ini fungsikan untuk menilai dan mengelola risiko keuangan, operasional, dan juga reputasi yang dapat mempengaruhi perusahaan. Lalu tanggung jawab berikutnya adalah terkait kebijakan corporate governance, di mana Dewan di sini menetapkan kebijakan terkait corporate governance yang mendukung praktik-praktik yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan juga standar industri. Lalu ada kebijakan etika dan juga kepatuhan, di mana ini mengembangkan kebijakan etika dan kepatuhan yang mendukung integritas dan juga transparansi dalam operasi perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.